dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Indonesia kali ini akan membahas tentang perkembangan pencaksilat yang luar biasa, apalagi setelah ada bintang yang hebat seperti Iko Uwais dan juga perkembangan pencaksilat yang lebih dahsyat lagi setelah Asian Games. Seperti apa? Kita saksikan tayangan berikut ini. Pencaksilat adalah salah satu seni bela diri khas Indonesia. Kehadiran pencaksilat terbilang cukup tua. Dikatakan bahwa silat berkembang di masyarakat rumpun Melayu di Asia Tenggara. Melalui perjalanan panjang, silat semakin dikenal. Apalagi setelah munculnya film The Raid yang dibintangi oleh Iko Uwais. Puncaknya pada perhelatan Asian Games 2018, di mana Indonesia menjadi tuan rumah. 14 emas berhasil diraih atlet silat Indonesia. Sebuah prestasi yang luar biasa. Sama seperti batik atau wayang, silat adalah warisan budaya yang juga harus dilestarikan. Nah, tadi kita saksikan bagaimana hebatnya perkembangan pencaksilat di Indonesia dan juga kerennya pencaksilat di Asian Games. Nah, kita udah kedatangan dua sahabat saya yaitu Pak Sunarno dan juga Iko Uwais. Yang pertama saya tanya dulu ke Iko nih. Iko, dengar-dengar kalau misalnya adegan di film itu nggak pakai stuntman, main langsung gitu atau kalau kena pukul beneran atau enggak, atau ada trik-triknya? Kebetulan memang dari semenjak film pertama, Merantau sampai terakhir, yang setiap saya perani film, nggak pakai stunt double memang. Jadi karena memang kebetulan saya meng-create koreonya semuanya juga, dari setiap adegan fighting dan stunt, karena saya udah tahu kontrolnya seperti apa, jadi saya menggerakkan, jadi ya buat apa untuk di stand double-in lagi gitu. Oh iya, jadi memang semuanya udah, dari koreonya udah di... Dari koreonya saya udah nge-create sendiri, dan saya juga punya tim namanya Wise Team, dari tim koreo setiap adegan fighting kita yang nge-create. Nah, yang biasanya masyarakat tuh penasaran, kan itu kan kalau di film itu begitu cepat. Ya. Nah, apakah seberapa jauh sih perbedaannya, misalnya ada perlambatannya kah? Atau seperti apa lambatnya, atau memang temponya sama dengan real dengan seperti yang kita lihat? Di setiap adegan fighting, beda adegan action sama fighting ya mas. Misalnya kalau adegan action, kita kayak ada car chase, ada tembak-tembak, itu action. Kalau buat fighting kita ya tetap ada ritme, ada tepukan seperti kita main musik. Oh, ada temponya ya? Ada tempo, tapi nggak semua setiap adegan fighting dari A sampai Z itu bisa dibilang digelondongin. Jadi dari awal sampai akhir jadi enggak. Jadi Oh, ada ada perubahan temponya apa gitu ya? Ada temponya. Ada temponya. Oh. Nah kan mungkin kita sebagai yang awam nggak tahu tuh gimana, misalnya ada satu gerakan itu per menit kah atau per satu putaran sequence gitu? Tergantung kebutuhan gambar. Soalnya kalau misalkan kita ada fighting, kalau misalkan dalam contoh kita fighting adegan ending. Soalnya kan paling penting di sebuah cerita klimaksnya di sebuah film gitu kan. Jadi tidak dari pertama langsung levelnya yang paling atas. Jadi kita memang dimainkan dulu dari awal. Dari pertama temponya pelan, tergantung kebutuhan kamera. Kalau misalnya kita ada kebutuhan kamera penting buat kita, jadi kebutuhan gambarnya
long shot, lumayan kurang lebih bisa 3 menit long shot, bisa 1 menit long shot, jadi satu take, jadi diambil semua gitu. Jadi kalau misalkan kita kebutuhan gambar sama kebutuhan detail, ada pukulan yang kena ke muka. Kebetulan memang kalau buat dari ke badan kita nggak ada masalah, Mas. Tendang, pukul itu kita bisa kontrol sama lawan main. Tapi kalau muka mungkin kalau take per take mungkin bonyok juga kali ya. Jadi otomatis kita akan cover, ada beberapa stock shot kamera, jadi ada angle kita cover, jadi dibantu sama aksi reaksi dari lawan. Oke, ya. Nah sekarang Pak Nano, ini kan Iko Uwais dan teman-temannya katakanlah berhasil mempopulerkan atau memperkenalkan pencaksilat ke mata dunia. Apa manfaat dari efek Iko terhadap dunia pencaksilat itu sendiri, Pak Nano? Kalau orang silat atau saya pelatih silat, efek Iko Uwais ini luar biasa. Bukan karena ada orangnya, tapi betul-betul luar biasa. Karena dengan apa yang sudah dibuat pendahulu pencaksilat, buat federasi, kemudian bikin peraturan di pertandingan mulai dari yang level, mulai PON sampai SEA Games, Asian Games. Nah, tapi sebelumnya begitu ada Iko Uwais main di film yang bukan cuma di dalam negeri, di luar negeri, itu efeknya luar biasa. Bagi generasi muda kita untuk belajar silatnya bagus banget. Bukti bahwa Asian Games kemarin kita, anak-adik kita atau atlet kita tembus sampai dapat 14 emas dari 16 emas. Dari 16 kita bisa tembus sampai 14. Itu bukan rekayasa karena memang sudah kita main full. Silat kemarin naik kelas. Dari cuman olahraga kampung bisa kita mainkan, main di atas panggung, kemudian saya bikin sampai 1.500 look, lampunya, keluar masuk pakai entertain, kemudian pakai video replay, pakai challenge. Itu baru pertama kali silat kita bisa pakai itu. Wah, video replay keren banget ya. Nah yang menarik nih begini Pak Nano, itu kan kita melihat bahwa industri bela diri di luar sana ya, yang baik di Eropa atau di Amerika, kenapa mereka begitu berhasil dan populer itu adalah ada sisi industri yang kuat mensupport mereka. Artinya dari mulai tampilannya, tadi kan Pak Nano udah mulai cerita tuh, disorot lampu, lalu juga ketika masuk ke ring mungkin dibuat dramatisasinya. Itu kan menarik. Apakah itu berlawanan nggak sih dengan patron-patron para pendahulu yang cenderung katanya pencaksilat tuh harus begini, tidak boleh gini, kesakralannya begini. Tahan dulu, jangan dijawab. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Pencaksilat kan identik sama yang mistis gitu kan. Yang bisa dibilang banyak pencaksilat yang bisa dibilang nari-nari dan mengeluarkan bola api dari tangan, itu sebetulnya itu kita beda generasi, beda zaman. Dipersembahkan oleh